Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penguasa tanah Jawa datang menagih janji. Sosok Sabdo Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa terhitung 500 tahun setelah kerajaan Majapahit hancur. Hal itu termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Sumpah itu berkaitan dengan keputusan Prabu Brawijaya V untuk memeluk Islam. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah sosok penasihat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit. Setelah sang raja memeluk Islam, Sabdo Palon pun pergi memisahkan diri dan meluapkan sumpah. Dalam sumpah itu dia menyebut akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Syair dalam serat tersebut membuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabdo Palon nagih janji. Dia menganut kepercayaan agama Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, Pepestane nuso tekan janji yen wis jangkep 500 warsa kepetong jaman Islame musno bali marang ingsun gami budi mandek sawiji, yang artinya takdir Nusa sampai kepada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Kisah ini pun berkembang menjadi mitos yang masih dipercaya sebagian masyarakat Pulau Jawa. Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menjelaskan Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan oleh agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka Sabdo Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Diberitakan sebelumnya, dia diyakini sebagai penguasa tanah Jawa yang berilmu tinggi. Kisah ini disebutkan dalam serat Darmo Gandul, kitab kesusastraan Jawa karya Ki Kalamwidi. Ini menyebutkan Sabdo Palon sebagai tokoh pewayangan yang bernama Semar. Seorang antropolog bernama Paul Steins dalam penelitiannya pada 1988 menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah penjelmaan Semar yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa. Dia adalah titisan Dewa Kahyangan yang turun ke bumi menjadi punokawan. Dia bertugas menjadi pamomong raja dan penganyom kawula. Sosok yang satu ini memiliki kadigdayaan atau kesaktian yang luar biasa untuk memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Berdasarkan kisah tersebut, sosoknya pun dianggap sebagai makhluk gaib yang melindungi raja-raja tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Sabdo Palon hidup di masa Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Ia merupakan tokoh legendaris yang dipandang sebagai pandita dan penasihat Prabu Brawijaya V. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Bujangga Ronggo Warsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa pasca 500 tahun keruntuhan Majapahit. Dalam syair tersebut, Sabdo Palon meramalkan kejayaan agama Budi setelah keruntuhan Islam. Adapun bait tersebut dikenal dengan istilah Sabdo Palon nagih janji. Tokoh Sabdo Palon sangat dihormati kalangan umat Hindu Buddha dan aliran kejawen di tanah Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit, ia mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai punokawan abdi kinasi Prabu Brawijaya V.
mengutip jurnal manuskrip Nusantara yang berjudul Sabdo Palon Noyo Ginggong Nagi Janji, makna dan pemahaman dari masa ke masa oleh GPH Dipo Kusumo. Dalam kesehariannya, Sabdo Palon terlibat langsung dengan Sang Prabu dalam proses wawan sabda atau dialog dengan para wali. Salah satunya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemarahan Sabdo Palon berawal dari banyaknya ulama yang diterjunkan untuk berdakwah di tanah Jawa. Namun mereka semua gugur dalam perjalanan karena Pulau Jawa diyakini sebagai tempat kediaman para leluhur dan dedemit. Pada akhirnya ada seorang ulama sakti yang mampu datang ke tanah Jawa dan menemui penguasa tanah Jawa, yaitu Ki Semar atau dikenal sebagai Sabdo Palon Noyo Ginggong. Konon Syekh Subakir datang dari Persia sebagai penyebar agama Islam. Kemudian Syekh Subakir dapat menemui penguasa tanah Jawa, yaitu Ki Semar alias Sabdo Palon Noyo Ginggong, dan melakukan perjanjian dengan Ki Semar yang disebut perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir salah satu ulama yang berhasil datang ke tanah Jawa dan mampu berdedikasi dengan penguasa tanah Jawa. Kisah ini diceritakan dalam tulisan lontar kuno karya Sunan Derajat atau pengikutnya. Syekh Subakir merupakan ulama berasal dari Persia. Beliau dianggap sebagai generasi pertama wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dahulu proses Islamisasi di Jawa cukup menyulitkan bagi para wali karena kepercayaan orang Jawa yang sangat kuat dengan hal-hal yang mistis. Setelah diperintah Sultan Muhammad Al-Fatih, Syekh Subakir pun datang ke tanah Jawa bersama orang kerajaan Keling India. Sesampainya di tanah Jawa, Syekh Subakir menuju Gunung Tidar yang dipercaya sebagai pusat peradaban tanah Jawa. Ia pun meletakkan batu Aji Kalacakra yang mampu menetralkan daya magis jin. Batu tersebut mengeluarkan hawa panas sehingga para lelembut menyingkir ke laut selatan Jawa. Ki Semar ikut terganggu sehingga Syekh Subakir dan Ki Semar bertanding. Kemudian mereka melakukan perjanjian dan berikut ini adalah perjanjiannya. Yang pertama, tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan terlebih peperangan saat menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, saat membuat bangunan ibadah harus bernuansa Hindu Jawa. Jadi meski tempat peribadatan memiliki gaya Jawa, namun penyebaran ilmu-ilmu Islam tetap dilakukan. Yang ketiga, boleh mendirikan kerajaan Islam tetapi dengan syarat raja pertama atau ratu pertama adalah anak campuran. Jadi misal bapaknya Hindu, ibunya Islam, begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir, tidak boleh merubah orang Jawa menyerupai orang Arab. Orang Jawa harus tetap menjadi orang Jawa. Biarkan padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir.